Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyah wal jihah wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadar Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah Allah yang harus kita lakukan adalah melakukan ikhtiar untuk mewujudkan keturunan atau generasi kuat yang dalam Al-Quran disebutkan pada surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Yang artinya, hendaklah takut orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, maka mereka mengkhawatirkannya. Maka hendaklah mereka juga takut kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan generasi dengan ilmu, akhlak, dan kekuatan, agar mereka tidak menjadi generasi yang rapuh dan lemah menghadapi tantangan zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di era modern ini, tantangan bagi generasi semakin besar. Bukan hanya dalam hal keimanan, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan, akhlak, dan keterampilan. Karena itu penting bagi kita memastikan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi kuat dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita ingin keturunan kita tidak hanya cerdas secara intelektual saja, akan tetapi juga berkarakter mulia dan memiliki kekuatan fisik serta keterampilan untuk menghadapi kehidupan. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan tidak lagi cukup hanya berfokus pada kecerdasan intelektual semata. Terlebih saat ini sangat mudah sekali mengakses berbagai ilmu pengetahuan melalui internet dan media digital lainnya. Generasi masa kini dituntut memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotor agar mampu bertahan, berkembang, dan benar-benar menjadi generasi yang pintar, benar, dan segar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Generasi yang pintar adalah mereka yang terampil dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Pintar bukan hanya tentang menguasai teori, tetapi juga bagaimana memilah-memilih serta mengolah informasi menjadi pengetahuan yang berguna. Generasi cerdas ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan menganalisis, serta kecakapan mengambil keputusan yang tepat. Semua ini bisa dicapai dengan mencari ilmu melalui cara yang baik, dengan niat ikhlas Allah SWT. Langkah ini tidak hanya berdimensi dunia saja, namun memiliki dimensi ukhrawi, yakni meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, generasi yang benar adalah mereka yang dibalik kecerdasan otaknya memiliki hati dan sikap yang luhur. Pendidikan afektif kepada generasi muda meliputi penanaman nilai moral, etika, empati, daya juang, dan kepedulian sosial. Tantangan zaman dan derasnya arus informasi saat ini seringkali mengumpulkan nurani dan melunturkan nilai-nilai luhur. Sikap materialistis dan serakah mudah menjangkiti orang-orang modern. Oleh karena itu, penting membentuk karakter yang berlandaskan pada kebenaran, kejujuran, toleransi, serta rasa tanggung jawab. Generasi benar akan mampu menjadi penyeimbang kemajuan teknologi dengan bijaksana, sehingga tidak terjebak dalam arus negatif perkembangan zaman. Akhlak mulia menjadi hal yang harus ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Hal ini sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah SAW yang termaktub dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan afektif, khususnya akhlak, bukan hanya bagian dari pendidikan moral, tetapi inti dari ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selain pintar dan benar, generasi modern saat ini juga harus menjadi generasi yang segar. Aspek psikomotor meliputi keterampilan praktis, kreativitas, serta kesehatan jasmani. Aktivitas fisik yang seimbang akan membuat tubuh sehat dan jiwa kuat. Keterampilan psikomotor juga melatih kemandirian, ketekunan, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan nyata. Generasi yang segar jasmani akan lebih produktif, energik, dan siap berkarya di berbagai bidang kehidupan. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin do'if. Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Di era saat ini, kita menemui era di mana manusia modern kurang bergerak karena asyik bermain HP. Dari situasi ini, muncullah istilah generasi rebahan atau generasi yang malas untuk melakukan aktivitas. Ini tentunya akan menjadi masalah kesehatan sendiri, ditambah dengan fakta bahwa pola makan masyarakat modern saat ini sangat sulit dikontrol. Berbagai jenis makanan mudah kita dapatkan dengan berbagai bahan kandungan dan unsur kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk mewujudkan generasi dan keturunan kita menjadi pintar, benar, dan segar. Karena merekalah yang akan menjadi penerus peradaban. Mereka adalah pewaris dan penerus perjuangan agama dan bangsa yang perlu kita bekali dengan bekal yang benar. Baginda Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan terakhir, yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa membekali anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Dan semoga keturunan kita menjadi pribadi yang mampu menghadapi perubahan zaman serta menjadi generasi yang menjadi bagian dari peradaban yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiq wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsiran. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati ma zahara minha wa ma batan am baladina hadza khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah bil jamaah.